A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap warga Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan serta jajaran Kementerian Agama seluruh Indonesia dan seluruh warga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai diri, sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita juga dapat melaksanakan ibadah puasa yang alhamdulillah juga pada hari ini kita sudah memasuki puasa kita tanggal 8 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2026. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat kepada kita. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita tetap curah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan bersama fiddin wa dunya wal akhirah. Pada kali ini kami keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan punya program di bulan Ramadan yang dikenal dengan namanya Tadabbur Ramadan 1947 Hijriah Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan. Pada kali ini kebetulan kita ingin menyampaikan salah satu programnya, yaitu kegiatan ceramah di bulan Ramadan dengan tema puasa antara keimanan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini berdasarkan atau diilhami adanya hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, dan penuh dengan mengharap ampunan, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang lalu. Para pemirsa warga Bangkalan yang saya hormati dan seluruh kaum muslimin rahimakumullah, pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada 3 segmen yang mungkin kita akan perdalam. Yang pertama, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Kalimat ini adalah sangat penting. Jadi kepada kita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka pasti tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku kaum muslimin diwajibkan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita yang dipanggil oleh Allah, nidahnya ini kepada kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah. Kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini segmen yang pertama. Pertanyaannya adalah puasa seperti apa? Tentunya puasa yang diharapkan ini adalah puasa yang memenuhi syarat, yang mempunyai rukunnya, yang dapat memenuhi keutamaan-keutamaan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua itu dilaksanakan secara imanan, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh keimanan kepada Allah. Apa itu iman? Iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Bagaimana percaya kepada Allah? Caranya bagaimana? Maka ulama banyak menyatakan pengertian iman adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa fa'alun bil arkan. Membenarkan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu benarkan dulu dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha agung, Allah maha kuasa, Allah sang pemberi rezeki, Allah sang pengatur jagat raya, Allah yang mengatur nasib manusia dan semua makhluk akan kembali kepadanya. Ini adalah keimanan yang harus ditanamkan lebih dalam lagi kepada kita. Kita kecil, banyak yang mengatakan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Kewajiban pertama yang harus dilakukan kepada setiap muslim yang beriman, yang setiap muslim yang ada di dunia ini yang merasakan diri muslim, maka harus meyakini awal wajib al insan, kewajiban pertama yang diwajibkan kepada manusia, ma'rifatul ilah, mengetahui Allah bistiqon dengan yakin. Maka Allah Jalla Jalaluh, Allah lah yang tempat kita mengadu, Allah tempat kita meminta, Allah juga sebagai pendukung kita, pendekeng kita, pengayom kita, pendidik kita. Itu harus menyadari bahwa kita tidak ada lain selain Allah lah tempat kita, pengaduan kita satu-satunya di dunia ini. Itu keimanan harus penuh. Maka imanan, penuh keimanan. Melaksanakan puasa dengan penuh iman kepada Allah. Artinya melaksanakan puasa itu memang karena Allah, bukan karena selainnya. Mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Tidak ada yang lainnya yang kita cari, hanya untuk puasa kita itu hanya untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Yang kedua, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap pahala dari Allah berarti kita melaksanakan puasa itu hanya mengharap kepada Allah, bukan kita akan menetapkan bahwa kita wajib dapat pahala. Maka kita puasa kita, kalau kita mengarahkan bahwa pikiran kita harus dapat pahala dari Allah, maka kita termasuk orang yang zalim kepada Allah. Karena hal itu adalah hak prerogatif dari Allah. Sesuai hadis Nabi, as-shawmu li wa ana ajzi. Puasa itu milikku, wa ana, dan saya, kata Allah, ajzi, saya yang akan membalasnya. Artinya kita sesama muslim sama-sama berpuasa nih. Berangkat dari sebelum subuh kita sudah niatkan untuk berpuasa, masuk subuh kita mulai imsak kita sudah berpuasa, menahan diri dari yang membatalkan sampai dengan terbenamnya matahari. Sama-sama berpuasa, tapi nilai puasanya setiap orang nggak sama. Maka muncullah istilah para ulama, ada shaumul am, puasa orang umum, shaumul khas, puasanya orang khusus, kemudian shaumul khasul khas, puasa orang khusus dan khusus. Maka kita menghindari hal yang seperti itu supaya kita bagaimana minimal kita masuk kepada shaumul khas. Kalau shaumul am itu ada puasanya orang umum. Bagaimana puasa kita hanya dapat dahaga dan lapar. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu siyamahu illa al-ju' wal 'athas. Banyak, betapa banyak orang Islam yang hanya berpuasa, puasanya itu hanya mendapat ju dan atos, lapar dan dahaga. Yang minimal kita naiklah, tidak hanya sekedar membatalkan dan menghindar dari yang membatalkan puasa,
tapi juga naik di atasnya level menjadi shaumul khos, puasanya orang khusus. Artinya sudah tidak membatalkan kita lakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan itu dan maksimal. Maka senada dengan hadis tadi, ada yang man shoma Ramadan, tapi ada yang man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma Ramadan, barang siapa yang menghidupkan di bulan Ramadan, berarti menghidupkan bulan Ramadan, maka kita amanu wa amilus sholihat, kita juga puasa dari yang tidak menyakitkan orang, puasa juga dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat tarawih, sholat duhur, asar, maghrib, isya dengan berjamaah, melaksanakan pembiasaan sebagaimana yang ada di Bangkalan, yaitu kegiatan pembiasaan untuk sholat duha berjamaah, khatmil Quran, tausiah, inilah isi tadabbur, dan juga pelaksanaan sholat duhur, asar dengan berjamaah. Belum lagi kegiatan untuk pondok Ramadannya. Itu dalam rangka mengamalkan, mengisi, menghidupkan kegiatan Ramadan. Itu masuk pada kategori shaumul khos. Tapi ada yang shaumul khas, puasanya para anbiya, para ulama, para aulia, yaitu puasa yang tidak sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga hatinya pun juga berpuasa. Bagaimana kegiatan tingkah laku perbuatannya hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, tidak ada untuk yang lainnya. Semuanya, semua kegiatannya hanya untuk Allah, jiwa raganya untuk Allah, nafasnya untuk Allah, perbuatannya hanya untuk Allah. Maka disinilah lahir tema itu, puasa antara iman dan ampunan Allah, yang shaumul khasul khas, ini tingkat yang tertinggi. Pada bagian ikhtisaban ini, mengharap ridha Allah, maka kita tidak punya hak apapun untuk mendapat pahala. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melakukan puasa imanan tadi, wahtisaban dengan berdan tadi, maka insya Allah sangat yakin, Nabi betul sudah sampaikan, sangat benar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini gak gampang. Dosa-dosa kita yang 1 tahun, dosa-dosa yang lalu akan diampuni apabila kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan puasa yang seperti ini, maka kita akan masuk kategori, insya Allah masuk la'allakum tattaqun. Semoga kita semua dapat hikmah dari kegiatan hari ini. Semoga Allah meridai perjuangan kita semua. Hadanallahu wa ya'fu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.